dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, ramah budaya. Syukur alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini kita semua dapat berkumpul di sini dalam rangka mengikuti diseminasi dalam bentuk aksi nyata apa yang sudah diperoleh dari Ibu Wiwit. Dan terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita semua nanti mendapatkan ilmu yang baru bagaimana mengelola anak didik kita. Adapun tema yang akan disampaikan atau akan didiseminasikan dari Ibu Wiwit adalah budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Mudah-mudahan materi yang disampaikan ini membawa kemajuan bagi SMA Negeri 10 Surabaya, sehingga dapat mengangkat anak didik kita di dalam dunia pendidikan menjadi ke arah yang lebih baik dan semakin maju serta berkembang ke arah berprestasi. Demikianlah acara ini akan dibuka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Monggo waktu sepenuhnya kami sampaikan kepada Ibu Wiwit, dan nanti Bapak Ibu Guru bisa menanyakan atau bisa berkomunikasi, berdiskusi bersama, menyampaikan ide maupun pesan serta harapan yang ingin dicapai di dalam budaya positif di lingkungan sekolah kita. Ya, terima kasih. Monggo waktu saya berikan sepenuhnya kepada Ibu. Terima kasih pada Bu Harsuni sebagai moderator. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya di pagi hari ini. Di sini saya akan berbagi ilmu dengan Bapak Ibu semua tentang budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Di sini saya ada pertanyaan Bapak Ibu. Setuju atau tidakkah Anda atau Bapak Ibu semua tentang yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Selama ini kan kadang seperti itu. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Padahal kalau hukuman itu kita berikan kepada anak, itu lebih terarah. Hukuman itu terjadi hanya satu arah, guru terhadap peserta didik. Jadi tidak ada hubungan dua arah. Akhirnya yang terjadi kalau hukuman itu diberikan kepada peserta didik, yang terjadi ada kalanya peserta didik itu dendam. Kadang nggak suka dengan hukuman yang diberikan. Nah, ini menimbulkan hal-hal negatif. Makanya hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Setuju tidak? Setuju. Ada yang setuju. Gimana? Pak Uda? Tidak harus dengan hukuman. Ya seperti itu yang saya bilang tadi. Kalau dengan hukuman kadang itu membuat anak akhirnya tidak merasa nyaman dengan yang diberikan hukuman itu. Dia merasa dendam, waduh besok saya tidak akan ketemu dengan bapak ini lagi. Awas ya nanti kalau saya ketemu, ini akan menimbulkan hal-hal negatif terhadap diri anak. Demikian halnya yang dikatakan pemberian hukuman dengan hal positif, membaca dan membersihkan halaman. Ada kalanya beberapa anak tidak suka dengan hukuman yang seperti itu. Pernyataan yang ketiga, setuju atau tidaknya Bapak dengan Ibu bahwa memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar? Sangat setuju. Oke, kita lanjutkan. Di sini saya akan membahas tentang budaya positif. Arti budaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa budaya itu adalah pikiran, akal budi serta sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan sukar diubah. Seperti ini yang arti budaya yang
yang saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi intinya budaya itu suatu kebiasaan yang berbudaya di lingkungan kita. Kemudian arti positif itu apa? Arti positif ialah suatu hal yang berkaitan dengan yang baik-baik atau keadaan yang normal dan sewajarnya. Itu makna dari arti positif yang saya ambil. Kemudian budaya positif sendiri seperti apa? Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia tadi, antara budaya dan positif itu kita simpulkan bahwa budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif. Artinya, di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menunjukkan karakter peserta didik. Kemudian budaya positif itu perlu dibangun dalam suatu kelas. Seperti apa budaya positif yang perlu dibangun dalam suatu kelas? Bapak Ibu sebenarnya sudah sering melakukan hal-hal budaya positif ini. Seperti pembiasaan kita di sekolah kita di pagi hari. Di pagi hari itu kita katakan sebagai literasi. Pagi tim tatip sudah berada di pintu gerbang sekolah untuk menyambut kedatangan peserta didik kita dengan senyum, sapa, salam, santun. Seperti itu kan sudah kita lakukan sebenarnya. Pembiasaan budaya positif seperti itu sebenarnya sudah pernah kita lakukan, dan ini yang perlu dilestarikan sampai dengan kapanpun nantinya. Kemudian budaya positif seperti itu perlu dibangun dalam suatu kelas. Ya pasti harus dibiasakan seperti itu. Contoh, anak yang mau meminta izin keluar kelas, dibiasakan budaya positif adalah dengan cara meminta izin kepada guru yang ada di dalam kelas, kemudian keluar, masuk kelas pun akan seperti itu. Jadi dibiasakan untuk masuk ke kelas dengan mengucapkan salam kembali sehingga diterima di dalam kelas. Budaya-budaya positif itu yang seharusnya tetap kita lestarikan sampai dengan hari ini dan sampai ke depannya. Kemudian dengan budaya positif menggerakkan moral yang positif juga bagi peserta didik. Kalau anak dibiasakan bersopan santun, maka dia juga akan terbiasa dengan sopan santun. Budaya positif yang sudah Bapak Ibu terapkan, sebenarnya kita ini Bapak Ibu guru sebagai role model bagi anak didik. Kita tidak akan, kita dikatakan misalkan saya menegur peserta didik kita yang mengingatkan peserta didik kita yang tidak memakai atribut lengkap. Tapi saya sendiri tidak menggunakan itu yang tidak wajar. Budaya positif seharusnya seperti itu. Kita memberikan contoh kepada peserta didik dan mereka akan meniru dengan apa yang kita lakukan. Makanya setiap pagi tim tatip itu yang kita lihat kan selama ini adalah berusaha untuk mengucapkan salam, saling, sapa, senyum. Nah itu yang akhirnya anak-anak kita juga akan menirukan seperti itu. Sekarang pun kalau kita lihat anak-anak didik kita datang pun tanpa sebelum kita ucapkan salam, dia sudah mengucapkan salam terlebih dahulu kepada kita. Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu, seperti itu. Itu akhirnya bisa menggerakkan moral yang positif bagi peserta didik kita. Selanjutnya adalah budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Hal-hal seperti ini yang tadi saya ucapkan bahwa apa yang kita lakukan akan ditiru oleh peserta didik kita dengan baik. Kemudian apa yang kita kembangkan pun akan ditiru juga oleh peserta didik kita. Selanjutnya adalah disiplin positif.
Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunitas tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Disiplin positif di sini yang dimaksud adalah penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman. Mungkin selama ini yang tanpa kita sadari kadang penerapan disiplin itu menyebabkan anak merasa tidak nyaman. Misalkan yaitu tadi anak datang terlambat, kemudian kita beri hukuman. Misalkan dengan mohon maaf ada tingkat kekerasan, mungkin mengatasnamakan supaya sehat anak disuruh pusat. Tapi kadang hal itu menyebabkan anak-anak merasa tidak nyaman, sehingga timbul rasa dendam di dalam diri anak-anak. Kemudian dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid bertanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Maksudnya di sini adalah bahwa dengan penerapan disiplin positif, kita mengajarkan anak bahwa apa yang dia lakukan, dia memahami kesalahan. Kalau dia melakukan kesalahan, dia memahami tentang kesalahan yang dia lakukan. Contoh misalkan, anak tidak mengerjakan tugas atau anak ramai di dalam kelas. Hal seperti itu tanpa perlu kita hukum, sebenarnya kita panggil peserta didiknya, kita panggil anak tersebut ke depan, kita tanyakan kenapa mereka berbuat seperti itu. Jadi kita arahkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat mereka akhirnya paham bahwa yang dia lakukan itu tidak benar. Dan anak digiring untuk mencari solusi dari apa yang dia lakukan itu. Jadi anak itu intinya mereka itu diberikan tanggung jawab bahwa mereka sadar dengan kesalahannya dan akan merubah dirinya dengan kesadaran diri tanpa perlu adanya hukuman. Disiplin positif juga merupakan suatu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Nah, ini yang saya omongkan tadi, bahwa dengan kesalahan mereka, dengan proses disiplin ini, disiplin positif yang kita ajarkan tanpa hukuman, tapi menumbuhkan kesadaran peserta didik serta memberdayakan peserta didik untuk melakukan sesuatu tanpa suap atau rayuan, ancaman ataupun hukuman. Ini yang tadi saya jelaskan. Tidak perlu tanpa hukuman, tapi kita arahkan mereka untuk menyadari apa yang dia lakukan itu salah. Biasanya Bapak Ibu BK yang sudah melakukan hal-hal seperti ini, biasanya kadang kita ini yang dari kesiswaan atau latih yang kadang kita lupa bahwa cenderung untuk memberikan hukuman. Tapi kalau saya yakin kalau Bapak Ibu guru BK ibaratnya kan beliau dokternya untuk mengobati mereka tanpa ada hukuman, tapi menyadarkan mereka bahwa yang mereka lakukan adalah salah. Di sini adalah dengan disiplin positif ini kita yakin akan melahirkan nilai-nilai kebajikan untuk peserta didik kita. Hal ini dilihat dari profil pelajar Pancasila bahwa dalam dimensi profil pelajar Pancasila yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nilai-nilai ini yang kita ingin tonjolkan dari disiplin positif yang kita kembangkan. Yang kemudian dimensi berikutnya adalah berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nilai-nilai positif ini yang kita katakan dengan nilai-nilai kebajikan universal yang ingin kita terapkan kepada peserta didik kita. Salah satunya adalah membentuk keyakinan kelas. Bapak Ibu, biasanya keyakinan kelas ini biasanya Bapak Ibu lakukan pada saat di awal pembelajaran. Bapak Ibu kan selalu membuat bahasanya apa ya?
perjanjian kelas atau kontrak kerja, kontrak belajar dengan siswa, dengan peserta didik kita di kelas. Nah, bahasa kontrak belajar ini yang sekarang ini kita katakan sebagai keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas dibuat interaksi antara dua individu bahkan lebih. Karena kontrak belajar ataupun keyakinan kelas ini Bapak Ibu lakukan dengan berdiskusi seluruh warga kelas. Seluruh warga kelas membuat keyakinan kelas apa yang akan mereka buat untuk kelas mereka supaya nyaman. Sebagai contoh dalam membentuk keyakinan kelas, salah satu contohnya adalah setiap anggota kelas harus saling menghargai. Ini biasanya dibuat seluruh warga kelas. Kemudian ada yang membuat seperti contoh saya tadi di kelas 12 MIPA 4 itu ada yang membuat di sticky note. Dia menulis di sticky note, anak-anak itu semua menulis kontrak belajar dan keyakinan kelas itu dibuat dengan persetujuan seluruh warga kelas, kemudian ditempel di tembok-tembok. Bahkan ada yang kelas 12 itu dia membuat target mereka selanjutnya mau kemana, itu ditempel-tempel di dalam kelasnya. Tujuannya seperti apa? Tujuannya supaya semuanya bisa membaca, semuanya bisa melaksanakan, berkomitmen dengan apa yang mereka tulis. Contoh berikutnya adalah setiap anggota kelas harus menjaga kebersihan kelas. Nah, ini berarti kan semua juga bertanggung jawab terhadap kebersihan kelasnya. Setiap anggota kelas perlu belajar dengan senang. Berarti kalau ada temannya yang merasa tidak nyaman, itu pasti ada sesuatu di dalam kelas. Sehingga kenapa hal ini ditulis oleh beberapa peserta didik kita? Karena merasa kalau belajar dengan senang itu akan membuat dia mudah memahami pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu gurunya. Kemudian setiap anggota kelas perlu merasa aman saat di kelas. Menghindari hal ini biasanya anak ada beberapa kelas yang merasa di dalam kelas itu teman-temannya membuat kelompok-kelompok sendiri sehingga kelasnya merasa terpecah belah. Makanya mereka pengennya mereka bersatu, merasa nyaman, merasa tenang di dalam kelas. Contoh yang lainnya adalah selalu datang tepat waktu. Nah, ini komitmen ini yang seringkali dibuat di dalam keyakinan kelas. Hampir setiap kelas, kalau saya lihat praktek nyata di dalam kelas, banyak Bapak Ibu guru yang sudah membuat keyakinan kelasnya seperti ini, bahwa selalu datang tepat waktu. Kalau peserta didik kita datang tepat waktu, tim tatib pasti akan juga senang, karena ketertiban sudah mulai terjaga, kedisiplinan peserta didik kita juga mulai menyadari bahwa datang harus tepat waktu. Contoh berikutnya adalah selalu siap menerima pelajaran dengan senang. Nah, ini yang biasanya Bapak Ibu guru lakukan adalah menyiapkan peserta didik di zona alfa. Benar-benar anak-anak siap menerima pelajaran baru kita mulai. Bahkan ada beberapa anak yang memang mereka belum siap pelajaran, Bapak Ibu guru memulai, akhirnya mereka tidak nyaman di dalam kelas karena mereka belum siap. Kondisi siap menerima pelajaran dengan senang ini perannya juga peran penting dari kedua belah pihak, Bapak Ibu guru sendiri sebagai pengajar dengan peserta didik, membuat zona nyaman. Biasanya kalau peserta didik kita belum siap, biasanya Bapak Ibu memberikan SPP di dalam kelas untuk memulai pembelajaran seperti itu. Selanjutnya adalah selalu berpikiran positif dan maju. Nah, ini adalah komitmen yang beberapa anak-anak buat karena mereka punya target ke depan. Apalagi peserta didik kita adalah peserta didik yang sudah kategorinya sudah remaja menuju dewasa, yang mereka mempersiapkan berikutnya mau ke jenjang yang mana. Ini yang biasanya mereka terutama atas 12 sudah berpikirannya sudah harus
masuk perguruan tinggi negeri, harus masuk eligible supaya bisa lolos SNMPTN. Nah, ini yang selanjutnya adalah berkomitmen terhadap tugasnya. Kalau memang ada tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, mereka satu kelas punya komitmen bahwa tugas harus terselesaikan, sehingga bahasa mereka itu pernah saya dengar adalah masuk bersama berarti harus lulus bersama, seperti itu. Kemudian contoh yang selanjutnya adalah selalu menjaga kerukunan kelas. Dari komitmen atau keyakinan kelas yang dibuat, sebenarnya dasarnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. 5 kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah bertahan hidup atau survival. Semua manusia punya kebutuhan untuk bertahan hidup, sehingga bagaimana caranya mereka mempertahankan kehidupannya itu dengan cara ya biasanya kalau yang bagi yang sudah dewasa pasti bekerja. Bagi anak-anak peserta didik kita, bertahan hidup adalah bagaimana caranya dia survive di dalam kelas itu, bisa mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik, semua terlayani sehingga dia bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya. Kebutuhan dasar yang berikutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Bapak Ibu, tanpa kita sadari, anak-anak itu sebenarnya pengen rasa disayang. Rasa sayangnya itu apa ya? Dia merasa pengen anak-anak itu Bapak Ibu guru memperhatikan dia, kemudian memberikan perhatian lebih. Bahasanya anak-anak muda sekarang cari perhatian, kan gitu loh. Nah sebenarnya itu adalah kebutuhan dasar mereka untuk merasa pengen disayang dan rasa diterima. Ada beberapa anak didik kita yang merasa dia tidak diterima di dalam kelasnya, sehingga dia lebih cenderung untuk pendiam, untuk tidak bergaul dengan temannya karena merasa minder. Sebenarnya dia ingin diterima di lingkungan itu. Makanya bagaimana caranya kita sebagai pendidik berusaha untuk menyatukan mereka dengan teman-temannya sehingga tidak ada terjadi perundungan di dalam kelas. Kemudian rasa 5 kebutuhan dasar manusia yang ketiga adalah penguasaan, power. Sebenarnya mereka pengen merasa kalau dia sudah mengerjakan tugas, dia pengen merasa ini loh aku bisa gitu. Itu salah satu contoh penguasaan yang dimiliki oleh peserta didik kita. Kemudian kesenangan, dan yang terakhir adalah kebebasan. Dua kebutuhan ini, kesenangan dan kebebasan, sebenarnya sering kita lihat di dalam kelas. Kalau anak-anak mengerjakan tugas, biasanya ada yang pengennya, mohon maaf, ada yang pengen sambil pakai headset mendengarkan musik. Sebenarnya itu bentuk kebebasan yang ingin mereka dapat, bahwa mereka ingin mengerjakan tapi dengan nyaman, dengan senang, dengan kebebasan dan kesenangannya mereka. Karena kesenangan mereka adalah mendengarkan musik, sehingga pada saat itu kadang anak didik kita perlu diwadahi seperti itu, asalkan dengan izin. Pak, Bu, saya izin pakai headset untuk mengerjakan tugasnya. Selama dia tidak mengganggu kenyamanan dan ketenangan, saya yakin Bapak Ibu bisa memberikan kesempatan itu kepada mereka. Karena kebutuhan dasar mereka salah satunya yaitu kesenangan, fun, dan kebebasan di dunia mereka. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian dari kebebasan itu, nah ini 5 posisi kontrol guru. Kita sebagai guru, sebagai pendidik punya 5 posisi kontrol. Mana yang harus kita posisikan sebagai seorang guru? Apakah kita sebagai penghukum? Penghukum itu tadi, anak terlambat kita berikan hukuman, anak tidak mengerjakan tugas kita suruh keluar, kerjakan di luar. Itu salah satu bentuk posisi guru sebagai penghukum. Posisi guru berikutnya adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Kita panggil kalau anak tidak mengerjakan tugas, kemudian kita panggil, kemudian kita, kamu tahu nggak
tugas itu kamu akan tidak dapat nilai, kamu tidak kasihan nggak sama orang tuamu. Akhirnya kalimat-kalimat itu intinya kita membuat rasa bersalah kepada peserta didik kita. Kemudian posisi yang ketiga sebagai teman. Sebagai teman ini sangat bagus sebenarnya, karena kita memposisikan diri sebagai teman mereka. Kadang sisi negatifnya adalah kalau kita terlalu dekat, beberapa anak didik kita akhirnya, mohon maaf, bahasa Jawanya lama. Bahasa Jawanya dia makin merasa melunjak dengan bapak ibu guru, sehingga dia merasa ini benar-benar sebagai teman tidak ada batasannya. Ini yang sangat-sangat dikhawatirkan jika posisi kita sebagai teman. Posisi kontrol guru yang berikutnya adalah sebagai pemantau. Ini biasanya kita hanya memantau. Contohnya adalah seperti ini. Misalkan saya hanya memantau. Oh, anak ini melakukan kesalahan. Saya tinggal lapor ke bapak ibu guru dengan ini poinnya berkurang 5. Anak ini melakukan waktu pembelajaran malah asik bermain HP. Dilaporkan ke bapak ibu guru BK dan KT bahwa ini poinnya berkurang 10. Itu contoh sebagai pemantau. Posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai manajer. Bapak ibu guru pasti tahu nih, sebagai manajer itu apa? Memanage semuanya. Jadi siswa itu kalau memang melakukan kesalahan, dia tahu posisinya. Kita sebagai manajer mengatur itu semua, menanyakan kenapa dia berbuat salah, kemudian kita menyadari bahwa manusia kodratnya seperti apa, kemudian kita berikan keyakinan bahwa yang mereka lakukan itu tidak benar. Itu adalah posisi kontrol guru yang sebagai manajer. Dari kelima posisi ini saya yakin Bapak Ibu guru bisa ya memilih, posisi saya seharusnya yang seperti apa. Apakah saya sebagai teman atau saya sebagai manajer. Kemudian selanjutnya segitiga restitusi. Bapak Ibu, ini yang kita katakan sebagai segitiga restitusi ini adalah yang saya bilang tadi, bahwa pada saat peserta didik kita melakukan kesalahan, kita tidak langsung menghukum. Segitiga restitusi ini sebagai penolong kita, bahwa yang langkah pertama dari segitiga restitusi ini adalah menstabilkan identitas. Di dalam menstabilkan identitas ini kita yakinkan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Intinya kita katakan kepada peserta didik kita bahwa kalian bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setelah menstabilkan identitas, langkah berikutnya adalah validitas tindakan yang salah. Di sini yang kita lakukan sebagai pendidik adalah kita berikan umpan atau pertanyaan bahwa, atau pernyataan yang mengatakan bahwa kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan kesalahan ini. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Contoh yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Di sini adalah tugas kita kepada peserta didik. Kita harus mengingatkan lagi keyakinan kelas. Kalau dia melakukan pelanggaran di dalam kelas, berarti kita yakinkan lagi bahwa kita sudah membuat keyakinan kelas. Apakah yang kalian lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat? Seperti itu. Kemudian setelah mereka yakin, kemudian kita arahkan mereka untuk menjadi orang yang seperti apa itu. Artinya begini, kita arahkan mereka untuk setelah kamu menyadari kesalahan kamu, selanjutnya apa yang ingin kamu lakukan dengan setelah kamu berbuat kesalahan ini. Biasanya kan anak-anak sudah mulai berpikir bahwa oh iya Bu, saya akan
sebagai guru untuk tidak memberi hukuman kepada peserta didik. Nah, ini yang saya terangkan tadi dari menstabilkan identitas. Nah, ada beberapa pernyataan yang sebagai runtutan ataupun cara kita untuk bisa mengarahkan peserta didik kita untuk menyadari kesalahannya. Di stabilkan identitas ini adalah pernyataan yang pertama, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna, karena kita pernah juga melakukan kesalahan kan Bapak Ibu. Jadi kita pun bukan manusia yang sempurna. Kita sebagai pendidik pun dulunya juga pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikan ini. Kita yakinkan kepada peserta didik kita bahwa kita bisa menyelesaikan masalah yang mereka buat itu dengan penyelesaian yang sebaik-baiknya. Kemudian Bapak Ibu guru tidak ingin mencari, bahasanya kalimatnya adalah kita biasanya mengatakan bahwa ibu di sini tidak ingin mencari siapa yang salah, tetapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi begitu kita mengatakan ini, biasanya peserta didik kita yang melakukan kesalahan itu akan benar, anak kita kan benar. Kalau kita jawab, ini dari kalian siapa yang salah? Nah, itu sudah kalimat itu sudah mudah membuat mereka makin menunduk, makin tidak sadar. Bedanya kita anak-anak ini biasanya gini, kita bisa mengidentifikasi anak-anak itu memperhatikan ucapan kita sangat tidak itu dengan cara seperti ini. Terutama anak perempuan itu kadang multi talenta. Kenapa? Karena anak perempuan itu bisa bekerja dengan mengerjakan dua, tapi konsentrasinya ada gitu, fokus gitu. Kalau anak laki-laki identifikasinya begini, kalau kita ajak ngobrol, dia tidak menatap kita, dia menunduk itu kadang mengidentifikasikan dia masih berpikir, pikirannya tidak fokus dengan kita. Tapi anak perempuan biasanya kalau dia menunduk, itu indikasinya adalah dia kadang memperhatikan kita. Kalau anak laki-laki, kita tatap aja, dia suruh tatap matanya dengan kita. Kalau dia menatap mata kita, biasanya berarti dia fokus dengan kita. Tapi kalau dia sudah menunduk, bahkan mengalihkan pandangan, indikasinya adalah dia tidak fokus dengan apa yang kita bicarakan. Menstabilkan identitas, contoh lain adalah kalimat yang bisa kita sampaikan adalah apakah kalian menyadari akan kesalahan kalian. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini biasanya kalimat yang mungkin bisa kita sampaikan ke anak yang melakukan kesalahan adalah kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal ini, atau kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi akan lebih baik kalau kamu juga menambahkan sikap lain yang lebih baik kembali. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Di dalam menanyakan keyakinan ini, kalimat yang mungkin bisa kita sampaikan kepada peserta didik kita adalah apa yang kita percaya sebagai anggota kelas. Nah, kalau kalimat apa yang kita percaya sebagai anggota kelas, biasanya ini kaitannya dengan keyakinan kelas yang kita buat. Apakah kalian masih ingat dengan keyakinan kelas yang telah kita buat bersama? Kemudian contoh kalimat yang lainnya, apa yang ingin kamu lakukan setelah menyadari kesalahanmu? Di sini adalah peserta didik kita tuntut seperti itu. Beberapa kasus yang sudah pernah ditangani oleh kesiswaan, Pintatif dengan BK adalah rata-rata kita arahkan ke sana. Kita arahkan anak didik kita menyadari kesalahannya, kemudian dia berubah atas kesadaran dirinya sendiri tanpa adanya tuntutan, ancaman atau rayuan dari kita. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya mengucapkan terima kasih. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang memberikan saran atau apapun itu, saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih.
dari materi yang disampaikan tadi, mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan atau semacam diskusi yang bisa disampaikan. Monggo, saya beri kesempatan kedua penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dikit. Nama saya Bu Nanda, saya guru BK. Begini pertanyaan dari saya, apabila ada siswa yang terkena kasus seperti pengedar narkoba dan itu dilaksanakannya sudah berkali-kali, nah itu apakah masih menggunakan disiplin positif tadi? Terus ada lagi pertanyaan, apakah ada batasan perilaku yang menyimpang yang menggunakan treatment disiplin positif itu tadi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab atau langsung satu pertanyaan lagi? Monggo, satu pertanyaan lagi dari Bapak-bapak. Oh, Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Guru Muhammad Bahasa Indonesia. Kami sedikit bertanya tentang apa yang sudah dilakukan dan disampaikan oleh Bu barusan. Ya, mengenai keterbukaan informasi atau teknologi seperti saat ini, jadi siswa diberikan akses penuh untuk membawa ataupun menggunakan smartphone. Nah, seperti yang kita tahu, dan hal tersebut masuk ke pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru di ruang kelas pada saat itu. Nah, yang saya tanyakan, di beberapa kesempatan atau hal, siswa tersebut iseng membuat video atau konten yang mana melibatkan Bapak Ibu guru pendidik atau pengajar pada saat itu. Nah, batasan-batasan seperti apa yang harus ditaati oleh siswa tersebut agar tidak melanggar dalam norma-norma sosial yang berlaku pada sekolah maupun instansi pendidikan tersebut. Sekian dan terima kasih. Dua pertanyaan yang sangat bagus sekali. Yang dari Bu Nanda adalah bagaimana sanksi yang diberikan apabila seorang siswa terlibat dalam kasus peredaran narkoba, dan yang kedua adalah berkaitan dengan konten yang dibuat oleh siswa ketika pembelajaran sehingga Bapak Ibu guru pun ikut terekam. Itu nih, monggo Bu Bibi. Terima kasih Bu Asmi, terima kasih Bapak Ibu pertanyaannya. Saya mencoba menjawab. Di sini kita sama-sama sharing, kita sama-sama berbagi ilmu. Mungkin dari yang akan saya jawab, mungkin ada dari Bapak Ibu guru yang bisa menambahkan atau memberikan solusi dari apapun tambahan dari jawaban saya. Yang pertama dari Bu Nanda, apakah budaya positif atau disiplin positif ini masih bisa diterapkan apabila ada peserta didik kita sebagai pengedar narkoba? Begitu ya Bu Nanda. Intinya adalah tugas kita adalah membudayakan disiplin positif, dan penyelesaian dari kasus pengedaran narkoba di sekolah kita adalah menggunakan segitiga restitusi. Awal kali, pertama kali kita memberikan solusi untuk anak kita, yaitu jelas kita menggunakan segitiga restitusi. Kemudian langkah berikutnya dari segitiga restitusi itu adalah kita ke siswa itu. Kita tanya, biasanya kita berikan stabilitas identitas, kita menanyakan alasan dia kenapa dia sampai mengedarkan narkoba, apakah dia pengedaran narkobanya itu di lingkungan sekolah atau di luar sekolah. Kalau di lingkungan sekolah, yang langkah kita ini adalah segitiga
segitiga restitusi ini, selain dari anak tersebut, kita ingin mendapatkan dari jaringan dari mereka untuk di lingkungan sekolah dari segitiga restitusi ini. Langkah selanjutnya dari setelah kita melakukan penanganan menggunakan bantuan segitiga restitusi ini sampai dengan menanyakan keyakinan yang mereka berikan, mereka akan menjawab. Tapi hasil akhirnya adalah kalau dia sudah melakukan pengedaran narkoba, kita kembalikan lagi dengan tata tertib sekolah. Kita sebagai guru tidak menghukum di lingkungan sekolah. Hukuman itu nanti selanjutnya adalah di pihak yang berwajib pastinya. Kalau lingkungan kita cukup dengan penanganan menggunakan bantuan segitiga restitusi ini, menurut saya seperti itu, karena kita hanya membantu psikologis anak itu saja sampai dengan dia menyadari. Tapi tindakan hukum yang berlaku tetap dilaksanakan. Kalau dia sampai pengedaran narkoba, otomatis itu sudah pelanggaran berat. Kalau pelanggaran berat, kita kembalikan lagi ke tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah bagi anak-anak yang mengedarkan narkoba, intinya dia harus dikembalikan ke orang tuanya. Kemudian yang pasti kalau sudah sampai dengan pengedaran narkoba, pasti dia akan mendapatkan sanksi hukum. Sanksi hukum ini yang bukan ranah kita, tapi ranah dari pihak berwajib. Seperti itu, kita di sekolah hanya sebagai pengobat mentalnya saja, psikologisnya anak, supaya dia menyadari kesalahan yang diperbuat. Seperti itu. Pertanyaan yang kedua dari Pak Iqbal, tentang kebebasan menggunakan media sosial atau kebebasan menggunakan gawai HP di kelas yang notabene membebaskan siswa. Kebutuhan belajar siswa itu kan ada tiga. Kebutuhan auditori, visual, kemudian kinestetik. Kemudian dalam pembelajaran seperti yang disampaikan Pak Iqbal, berarti dia menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Bagi anak-anak dipersilakan untuk membuat produk, yaitu salah satunya bagi anak-anak yang audiovisual biasanya berupa video. Nah, batasannya seperti apa? Sebenarnya itu kan dikembalikan lagi kepada Bapak Ibu guru sendiri. Di awal, komitmen atau keyakinan di dalam kelasnya pembuatan video yang seperti apa. Kalau memang melibatkan Bapak Ibu guru, pasti di dalam posisi yang positif. Dalam arti kata, ngapunten kalau peserta didik kita terus Bapak Ibu guru dalam kondisi yang tidak kondisi yang kurang baik. Dalam arti kata kondisi kurang baik, misalkan Bapak Ibu manusiawi kalau kita di dalam kelas misalkan menguap, ataupun di dalam posisi duduk kita yang posisi tanpa kita sadari posisinya kurang bagus, sehingga tampak di depan peserta didik kita kemudian di video. Nah, itu kan jelas-jelas tidak mungkin. Ada etika-etika yang Bapak Ibu guru harus terapkan kepada peserta didik kita, aturan-aturan. Makanya pendisiplinan positif ini tujuannya salah satunya adalah seperti itu. Kalau kita sudah terbiasa dengan sopan santun, kemudian karakter yang baik, kebajikan-kebajikan yang bagus, anak-anak juga tahu etikanya bahwa ini tidak layak untuk di video. Bapak Ibu guru kita juga manusia biasa yang kadang, mohon maaf, kadang berbuat yang kurang bagus. Dalam arti kata posisi duduk atau posisinya menguap seperti itu kan tidak layak untuk divideokan. Sebenarnya dikembalikan lagi kepada Bapak Ibu guru pengajar yang memberikan kebebasan siswa dalam pembuatan video. Ada etika-etika itu yang selalu harus kita ingatkan kepada peserta didik kita bahwa yang ini nggak layak, yang ini layak. Itu ada perjanjian di awal kita dalam membuat video ataupun yang harus diupload atau tidak. Anak-anak tahu kok mana batasannya, sehingga kalau memang dia lupa akan batasan itu, kewajiban kita sebagai pendidik untuk mengingatkan itu.
tujuan kita budaya positif, salah satunya adalah disiplin positif yang harus kita kembangkan di sekolah kita supaya anak-anak kita juga berkarakter positif. Nilai-nilai kebajikannya ada di dalam diri peserta didik kita. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Demikian jawaban dari narasumber berkaitan dengan pertanyaan Bu Nanda, bahwa jika siswa melakukan pelanggaran berupa pengedaran narkoba, kita tugas sekolah adalah memberikan penguatan, memberikan semacam masukan, pendapat bagaimana supaya mereka bisa berhenti. Namun ketika berkaitan dengan hukum, yang menyelesaikan adalah pihak yang berwajib. Karena yang tahu pasal peribasannya, terlibat langsung atau korban, itu adalah pihak kepolisian. Kemudian berkaitan dengan pertanyaan yang kedua dari Pak Iqbal, bahwa dengan adanya kebebasan membawa HP dan menggunakan gadget, kita sebagai pendidik harus berhati-hati sekali dalam bertutur kata, bersikap, bertingkah laku maupun duduk di dalam ruang ketika belajar. Harus hati-hati sekali. Karena apa? Siswa dengan adanya kebebasan membawa HP, kadang-kadang iseng untuk membuat konten, konten divideokan, viralkan. Nah, ketika yang diviralkan itu pas kita posisi baik, akan saja. Tapi kalau tidak layak dikonsumsi umum, itu yang sangat merugikan kita. Sehingga kita sebagai pengajar pun juga harus bisa memberikan penguatan kepada siswa. Kalau membuat konten-konten itu adalah baiknya yang sifatnya positif, seperti materi yang disampaikan tadi dari aku positif. Nah, kita masih beruntung, diuntungkan karena sekolah kita masih memberikan kebebasan siswa untuk membawa HP. Bayangkan kalau kita berada di sekolah pondok, siswa sama sekali tidak boleh menggunakan HP. Sehingga kesulitan bagi bapak ibu guru ketika mengajar dengan menggunakan IT, mereka harus browsing, tidak bisa. Ini banyak dikeluhkan dari teman-teman saya yang mengajarnya di pondok, sangat sulit kalau ingin menerapkan IPek atau pemanfaatan IT. Nah, itulah jawaban, kesimpulan jawaban yang diberikan dari guru tadi. Mungkin di antara teman-teman atau bapak ibu guru ada yang akan memberikan tambahan berkaitan dengan materi tadi. Monggo, saya. Oke, baik. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih disampaikan juga kepada Bu Visin selaku membawa materi pada siang pagi atau siang hari ini. Yang ingin saya perjelas di sini yaitu adalah bahwasanya apabila dulu di tahun 80-an, di tahun 90-an, kenakalan remaja itu hanyalah berbuka, yaitu adalah siswa melompat dari pagar, kemudian siswa merokok, kemudian misalkan di dalam hal yaitu adalah pelecehan seksual, mungkin siswa itu hanya melakukan siulan kepada perempuan. Ya. Akan tetapi berbeda halnya di tahun 2000-an, di tahun milenial seperti saat ini. Kenakalan remaja itu berbeda dari tahun 80, 90 dan di tahun sekarang 2000. Kenakalan remaja sekarang lebih yaitu adalah pada moral dan mentalnya. Sehingga terima kasih Bu Kwin sudah menyampaikan materinya, yang dimana materi itu adalah berputar yaitu adalah tentang penanganan mental utamanya. Kemudian yaitu adalah tentang pemberian atau pendoktrinan sebuah karakter baik kepada siswa. Tadi ada yang namanya yaitu adalah kebutuhan, yang dimana 5 kebutuhan tadi bisa kita pilah-pilah. Siswa mana sih yang harus benar-benar yaitu adalah kita lakukan, yaitu adalah penanganan secara konsultasi yang sesungguhnya atau konsultasi yang benar-benar. Kemudian siswa mana yaitu adalah yang dalam artian yang harus kita dampingi untuk dalam kegiatannya. Jadi sekali lagi ini yang membedakan di tahun 80-an di tahun dan sekarang. Misalkan tentang terganggunya yaitu adalah mental. Dulu nggak pernah ada yang namanya di tahun 80-an seorang siswa bunuh diri karena mendapatkan nilai jelek. Seorang siswa
bunuh diri karena hanya diolok-olok. Tapi sekarang yaitu adalah banyak sekali ada siswa bunuh diri hanya karena dibully, dan bahkan dibulinya hanya di media sosial. Jadi tadi sudah semua penyelesaian daripada permasalahan yang ada di tahun 2002 ini itu semuanya sudah diberikan oleh Bu Vivit, dan kita selaku guru hanya tinggal mencocokkan saja apabila ada siswa yang misalkan melakukan hal atau tindakan contoh pelecehan seksual dan lain sebagainya, kira-kira pendampingan gurunya itu adalah seperti apa, tetapi sudah diberikan oleh Bu Vivit. Jadi sekali lagi adanya kegiatan ini harapannya yaitu adalah bisa meningkatkan yaitu adalah kedisiplinan siswa, kemudian yaitu adalah memperbaiki mental dan karakter siswa. Semoga kedepannya Bapak Ibu guru lebih telaten, lebih mendidik lagi dalam pendidikan institusi utamanya di SMA Negeri 10 Surabaya. Baik, seperti itu penguatan dari saya. Semoga kita lebih baik lagi dalam mendidik siswa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penguatan yang sangat luar biasa, jadi bisa membedakan bagaimana kenakalan siswa-siswa di era 80-an, 90-an dan tahun 2000-an. Jadi intinya kalau tahun 80-an, 90-an itu adalah siswanya pada kekerasan fisik, sehingga penanganannya juga berhubungan dengan penanganan kekerasan. Jadi siswa kalau tidak dipecut itu belum bisa ada penanganannya. Tapi sekarang berbalikannya, justru karena kenakalannya itu di tingkat mental, sosial, maka penanganannya juga lebih kepada penanganan yang berhubungan dengan penguatan mental, sosial, dan tidak terlepas adanya perkembangan IT, perkembangan sosmed yang begitu tidak bisa terkendali, namun harus kita hadapi. Ini peran bimbingan konseling ini sangat besar. Maka dari itu
materi sekolah lagi menjadi ketika kalian menjadi yang keras. Saya tidak bisa ya. Terima kasih atas waktunya. Ini adalah sebuah masukan baru dari kami, Bapak Ibu guru muda, bahwasanya kondisi perilaku di sekolah itu sangat perlu. Karena di hukuman itu, kalau di sekolah saya dulu itu sebuah perundungan, tapi kalau tidak ada hukuman, bagaimana cara memberikan efek jerah bagi peserta didik? Jadi menurut saya, bagaimana strateginya mungkin seperti itu. Jadi hanya itu saja dari saya. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu sampai guru muda pun juga memberikan tanggapan sangat luar biasa materi yang disampaikan Bu Guru hari ini, sehingga pemanfaatannya pun juga luar biasa bagi anak didik kita. Monggo